Hai Positive People, kita telah menyelesaikan Daily Devotion dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal 12. Kali ini kita masuk dalam Matius pasal 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih, itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Dan tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tokoh dalam perumpamaan ini hanya satu, yaitu seorang penabur yang menabur benih. Si penabur itu menabur benih dan jatuh di 4 jenis tanah yang berbeda. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, tetapi kemudian habis dimakan burung. Yang kedua, ada juga yang jatuh di tanah berbatu-batu. Bisa tumbuh, tapi tidak bisa berakar karena tanahnya tipis. Yang ketiga, lalu ada yang jatuh di tanah semak berduri, bisa tumbuh, tapi kemudian mati karena terhimpit oleh semak yang tumbuh lebih subur. Yang keempat, ada benih yang ditabur di tanah yang baik, sehingga tumbuh dan berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Kita bisa memperhatikan dalam perumpamaan ini bahwa benih tidak akan pernah bisa tumbuh baik atau sehat jika tidak berakar sampai dalam. Benih adalah firman Tuhan, tanah adalah hati kita. Jadi intinya, jika kita ingin mendapatkan pertumbuhan rohani yang secara maksimal, kita harus memberi makan roh kita dengan mendalami firman Tuhan, dengan berakar dalam firman Tuhan, atau yang saya sebut dengan meditasi firman Tuhan. Tubuh dikasih makan lewat makan nasi, nge-gym, olahraga. Jiwa diberi makan dengan dikasih pengetahuan dan refreshing. Roh diberi makan dengan meditasi, atau yang saya sebut dalam bahasa aslinya adalah haga. Nah, ada 5 jenis meditasi firman Tuhan. Yang pertama, yaitu mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang sampai iman bangkit. Jadi kalau iman belum bangkit, kalau firman Tuhan belum jadi rema, kalau iman tidak pernah timbul, yang kita lakukan adalah dengarkan firman Tuhan terus berulang-ulang. Dengan kita mendengarkan daily devotion setiap hari, dengan kita mendengarkan firman Tuhan di ibadah online, maka cepat atau terlambat begitu firman Tuhan itu rajin-rajin kita depositkan, dia akan timbul. Dan itulah yang mendatangkan kuasa yang dahsyat, firman Tuhan yang hidup. Yang kedua, meditasi firman Tuhan artinya membaca firman Tuhan berulang-ulang sampai telinga mendengar dan masuk dalam hati. Itu sebabnya perlu kalau waktu baca firman Tuhan, jangan sekedar baca dalam hati, tapi kita perlu baca sampai mengeluarkan suara supaya telinga dengar dan kemudian masuk dalam hati, dan kemudian iman timbul. Ini sesuatu yang sangat penting. Kalau kita baca firman Tuhan dalam hati, daya mekanismenya, bekerjanya gak maksimal dibandingkan waktu kita baca dengan memperkatakan. Yang ketiga, meditasi firman Tuhan artinya mempelajari firman Tuhan berulang-ulang sampai mendapatkan pelajaran 2-3 poin. Jadi inti membaca atau mendalami firman Tuhan, inti daripada meditasi firman Tuhan bukan sekedar kuantitinya, jumlah banyak ayat yang kita baca,
Tapi inti daripada meditasi firman Tuhan yaitu quality. Lebih baik kita baca satu ayat, satu perikop, satu pasal, tapi kita dapatkan 2 atau 3 pelajaran berharga yang kita dapatkan secara pribadi. Tuhan bicara khusus. Ini yang memberi roh kita jadi kuat. Kita punya pemikiran di-upgrade sehingga kita tidak mudah jatuh di dalam dosa atau melakukan kesalahan-kesalahan yang gak perlu. Sehingga kita bisa jadi berkat dengan mengajar firman Tuhan dengan materi-materi yang baru, materi yang beragam dan luas. Yang keempat, meditasi firman Tuhan artinya menghafal firman Tuhan berulang-ulang sampai kita mengerti di luar kepala, di alam bawah sadar kita, dengan cara simple, melakukan. Mungkin kita nggak hafal Mazmur 23, tapi kita ingat begitu melakukan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Dengan kita menghafal dan melakukan, maka firman Tuhan tidak pernah terlupakan dari benak pikiran kita. Dan yang kelima, meditasi firman Tuhan artinya memikirkan, merencanakan dalam pikiran atau menggambarkan berulang-ulang, memvisualisasikan firman Tuhan berulang-ulang. Orang jatuh dalam dosa, biasanya penyebabnya adalah sebelum dia berbuat dosa, maka gambaran dosa sudah ada dalam pikirannya. Hal yang sama kalau kita pengen lihat firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan jadi kenyataan, firman Tuhan itu memberikan kekuatan, firman Tuhan datangkan mujizat, gambarkan. Maka ketika kita sering menggambarkan, memvisualisasikan, maka apa yang terjadi? Kita dengan mudah untuk melakukan dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita meditasi firman Tuhan? Yosua 1:8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan di sini, jangan kau lupa memperkatakan. Kau baca firman, perkatakan. Dan kemudian di sini katakan renungkan. Kalau mempelajari firman Tuhan, meditasi firman, renungkan, menggambarkan, mempelajari. Kemudian siang dan malam artinya berulang-ulang. Pagi, siang, sore, dan malam. Maka akibatnya kita jadi orang yang bijaksana dalam bertindak. Dan berikutnya, kita jadi orang yang selalu dalam perjalanan ini berhasil. Dan yang ketiga, beruntung. Dan rupanya orang yang mendalami firman Tuhan, spiritual intelligence-nya berkembang, atau SQ-nya berkembang. Jika seseorang mengembangkan spiritual intelligence atau SQ, maka yang terjadi intellectual intelligence IQ dan emotional intelligence EQ ikut berkembang. IQ mengembangkan otak kiri, EQ mengembangkan otak kanan. IQ mengembangkan karisma, EQ mengembangkan karakter. Karisma mengantar kita ke puncak, karakter mempertahankan kita di puncak. Kalau kita punya karisma gak punya karakter, mudah naik, mudah turun. Tapi kalau kita punya karakter gak punya karisma, maka kita lambat tuh naik. Tapi apa yang terjadi kalau kita jadi orang yang suka mendalami firman Tuhan, maka IQ, intelligent quotient atau intellectual intelligence dan emotion intelligence ikut berkembang bersama-sama. Dan yang terjadi, orang-orang yang punya spiritual quotient, spiritual intelligence, mereka adalah orang-orang di atas rata-rata. Seperti Yusuf, memiliki pewahyuan melebihi orang-orang di generasinya. Seperti Salomo, memiliki hikmat pengertian melebihi orang-orang di zamannya. Seperti Daniel, melebihi kepintarannya 10 kali lipat daripada orang-orang di generasinya. Itu sebabnya kenapa anak-anak Yahudi ketika usia 6 tahun dibawa oleh orang tuanya ke sinagog, dibawa kepada Rabi Yahudi. Dan kemudian Rabi Yahudi ini mulai menutup kepalanya, menutup matanya dengan kain. Dan kemudian dia disuruh memegang kitab Taurat. Dan Rabi membisikkan di telinganya dalam keadaan mata yang tertutup, bukalah mulutmu dan keluarkan lidahmu. Dan kemudian anak tersebut mengeluarkan lidahnya
Dan Rabi Yahudi meneteskan madu sambil membisikkan di telinganya, firman Tuhan itu lebih manis dari madu, lebih indah dari segala-galanya. Begitu dia dengar dan terasa di lidah, manisnya itu masuk ke alam bawah sadar anak tersebut, yang menyebabkan anak-anak Yahudi SD suka merenung firman Tuhan. Dan mereka hafal firman Tuhan dari Kejadian sampai Ezra. Begitu lulus SMA, anak-anak Yahudi bisa hafal kitab Kejadian sampai Maliaki, perjanjian lama sepenuhnya. No wonder, karena mereka adalah orang-orang yang suka mendalami firman Tuhan, membuat benih tersebut tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di tanah berbatu, tidak jatuh di tanah semak belukar, tapi jatuh di tanah yang baik, menyebabkan anak-anak Yahudi dan orang-orang Yahudi, 2% penduduk dunia adalah orang Yahudi. Tapi dari 2% penduduk dunia yang sedikit, orang Yahudi ini sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga pemilik pabrik terbesar di dunia ini adalah orang Yahudi. Kita bisa melihat sesuai kitab Yosua 1:8. Orang yang suka merenung firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, maka orang tersebut jadi bertindak hati-hati, dan apa saja yang dibuatnya berhasil dan beruntung. Hari ini saya mendengar berita bahwa Indonesia akan masuk masa resesi. Resesi artinya perkembangan ekonomi bertumbuh minus. Tapi jangan khawatir, selama kita jadi orang yang bisa mendalami firman Tuhan, membuat hati kita menjadi subur dengan kita memeditasi firman, apapun yang terjadi, mau krisis seperti Yusuf, Salomo, dan Daniel, maka kecerdasannya, keberhasilannya, keberuntungannya, kebijaksanaannya akan mengalahkan semua krisis yang melanda mereka dan bahkan dunia. Mari selamat nikmati. Tuhan Yesus memberkati. Kalau lihat dari keadaan sekolah, kampung, anak-anak, kayak kaget gitu. Kagetnya karena ternyata kalau NTT itu masih kayak kalau mau dibilang jauh dari layak gitu. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.